Halo pemirsa TVRI, saya Jason Akselino dan saya ingin menyambut Anda dalam liputan khusus kami menjelang MotoGP 2022 langsung dari sirkuit Mandalika. Menjelang pagelaran dunia MotoGP 2022, kami meninjau sirkuit ini dan elemen pendukungnya dari udara menggunakan helikopter Basarnas. Nantinya, dalam ajang MotoGP, heli ini dengan kru dari Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan akan digunakan untuk evakuasi medis apabila terjadi insiden serius di lintasan balap. Saya Jason Akselino akan turut ikut dalam rombongan Basarnas agar kita dapat melihat Pertamina Mandalika International Street Circuit langsung dari ketinggian. Ikut saya. Keindahan sirkuit Mandalika memang tak bisa dipungkiri. Dikelilingi bukit yang indah di sisi utara, dibuai debur ombak samudera di sisi selatan. Dengan 17 tikungan dalam lintasan sepanjang 4,31 km, sirkuit ini menjadi primadona baru di ajang balap kelas dunia. Investasi pembangunan sebesar lebih dari 1,1 triliun rupiah niscaya dapat mengharumkan citra Indonesia di panggung dunia, seraya membangkitkan geliat ekonomi bagi warga di sekitarnya. Perjalanan kami bersama tim Basarnas berakhir di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Bergegas kembali ke sirkuit Mandalika untuk berbincang dengan Bapak Priyandi Satria selaku Direktur Utama dari Mandalika Grand Prix Association. Halo pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, perkenalkan saya Jason Akselino, reporter TVRI NTB, dan saat ini saya sudah bersama Bapak Priyandi Satria selaku Direktur ya dari Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Salam kenal semuanya, salam motorsport, semangat. Semangat. Sehat-sehat ya Pak ya di tengah kondisi COVID ini. Hitam dikit. Hitam dikit. Hitam dikit. Mungkin kita disclaimer sedikit dulu teman-teman. Ini saya dan Bapak tidak menggunakan masker karena syutingnya di luar. Kita jaga jarak dan sudah tes PCR ya Pak ya, sudah negatif gitu. Jadi kita bisa sedikit melonggarkan maskernya dulu gitu. Dan nggak ada orang lain ya di sekeliling kita. Betul, tidak ada orang lain selain tim produksi. Terima kasih loh Pak Terima sudah kasih. mau menerima tawaran wawancara dari kami. Terima kasih dengan senang hati. Oke, sebelumnya I would like to congratulate you Bapak, kemarin tes pramusim atau the official test of Mandalika GP 2022 sudah berjalan dengan luar biasa dan sukses. Ya terima kasih, tentunya ini bukan saya sendiri ya. Ini kerjasama teamwork MGPA, ITDC, didukung oleh kesehatan, imigrasi, kepabeanan. Jadi ini banyak sekali unsur-unsur, ada Polda, ada Basarnas yang turut serta mendukung keberadaan event testing ini sehingga bisa terlaksana dengan sukses, pembalapnya pulang dengan senyum. Pembalapnya pulang dengan senyum. Dan kita sudah lihat mereka itu kayaknya senyumnya nggak hilang-hilang ya Pak ya. Dari awalnya datang sampai pulang ke negara masing-masing begitu. Dan tadi Bapak sudah jelaskan juga ada beragam stakeholder yang terlibat di sini. Mungkin bisa kita sambil jalan sedikit. Boleh. Oke.
Saya pengen nanya dulu Pak, tadi pas kita ngobrol sebelum tapping nih mulai gitu, tadi Bapak bilang baru 3 minggu terakhir ditunjuk menjadi direktur utama dari MJPA. Bisa diceritain nggak Pak, waktu itu siapa yang menghubungi pertama kali? Ya, jadi saya diajak manajemen ITDC untuk turut serta membantu MGPA ya. Kebetulan MGPA lagi kekurangan orang untuk mempersiapkan musim pra-season, yang dibilang pra-season sampai nanti MotoGP. Saya tanya kenapa mesti saya, karena backgroundnya ada motorsportnya sedikit, campur-campur ya. Lantas saya bilang ya ini kan bukan hanya Mandalika, MotoGP ini adalah Mandalika, NTB, NTT, Bali. Ini Mandalika ini Indonesia dan Merah Putih. Jadi ya saya rasa bukan cuma saya ya, semua orang harus turut serta mengharumkan nama Merah Putih Indonesia, membawa nama bangsa Indonesia yang terutama, dan itu pastinya salah satu alasan utama Bapak gitu ya, mau menerima tawaran tersebut. Nah, mungkin saya pengen nanya nih Pak, sebelumnya saya mengecek juga ya latar belakang Bapak, memang mainly lebih ke dunia off-road dan rally begitu ya Pak ya. Mungkin nih bisa diceritain adjustment apa nih yang bisa dilakukan untuk jadi direktur utama yang membidangi MotoGP nih Pak, karena kan sedikit berbeda secara natur. Ya, saya balap di Sentul juga ya, roda 4 saya balap Mercedes-Benz One Make Race, di ISOM segala, saya balap go-kart, saya balap off-road. Ya, motorsport ya, teman saya banyak, ada tadi ada Rifat Sungkar, kemarin ada Denny Pribadi drifting juga. Dunia motorsport, cuman beda lintasan aja, yang satu tanah, yang satu aspal, yang satu lagi kombinasi antara tanah dan aspal. Kebetulan di sini balap kali ini masih aspal ya, MotoGP dan SBK, roda 2 semua, tapi nggak menutup kemungkinan kita nanti ngadain roda 4 juga, kenapa enggak? Tracknya bisa kok. Tracknya bisa, bahkan untuk F1 Pak? Nah, kalau F1 kita belum pernah mengundang FIA secara resmi ya, kan mereka harus lakukan assessment, homologasinya bisa atau enggak, nanti mereka pasti suatu saat kita undang setelah MotoGP ini untuk mendapat masukan-masukan apa sumbang saran mereka dan apa yang harus kita lakukan. Itu kan ada dua, yang sumbang saran ya hanya sekedar saran, tapi kalau yang dibilang harus ya memang kita harus lakukan gitu. Additional improvement gitu mungkin ya Pak ya. Oke, kita lanjut bertanya nih dengan Direktur Utama MGPA. Nah Pak, di sini nanti bulan Maret di ajang MotoGP itu kan nggak cuma MotoGP Pak, ada MotoGP, Moto2, Moto3, dan Idemitsu Asia Talent Cup. Dan ini Pak, jumlah pembalapnya ada 100 orang gitu, sementara garasi di sini baru ada 50. Kira-kira gimana nih Pak? Apakah ini cukup? Is it sufficient enough? Atau mungkin ada penambahan atau gimana Pak? Ya. Balik lagi nih, kali pertama kita ngadain MotoGP ya, yang ada kelasnya. Sebenarnya namanya MotoGP, cuman di dalamnya ada 3 nih, ditambah satu lagi IATC ya. Jadi kita nunggu list jumlah pembalapnya. Yang pasti kita punya 50 nih. Ada satu tim yang request 1, ada satu tim yang request 2. Pastinya menurut saya kurang nih. Nah, kalau memang kita udah dapat listnya dalam minggu ini, mungkin kita bikin temporary pedok lagi sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Oke, karena secara lahan masih cukup berarti ya Pak ya? Kalau lahan saya rasa jauh lebih cukup ya, kita punya banyak tempat yang kita bisa jadikan pedok segala ya. Kita punya in-nya, punya out-nya, jadi kita bisa bikin, kita bisa customize lah di area-area belakang pedok ini. Kan kita juga masih punya space kantor yang kita bisa rearrange buat jadi pedok. Betul sekali. Oke, berarti ini ya teman-teman sudah diklarifikasi oleh Pak Direktur gitu ya, kalau misalnya memang penggunaan garasi ini tergantung request dari setiap tim, nggak harus satu garasi satu orang gitu ya, bisa satu tim, tergantung request timnya gitu kira-kira. Oke Pak, mungkin kita lanjut sambil jalan lagi Pak. Aku pengen nanya nih Pak,
bagaimana spesifikasi teknis nih dari sirkuit ini? Ada berapa tikungan sih di sini? Yang pasti jumlah tikungannya 17. Ya, cuman ada yang bilang tikungannya ini 18, tergantung dari sudut mana ya. Cuman more or less kita bilangnya sampai tikungan 17. Officialnya kita bilang juga sampai tikungan 17. Ada satu tikungan yang dibilang nih 16 dan 17 nih. Ya. Tingkat spesifikasinya ya yang pasti tracknya high speed dengan satu hairpin yang katanya sangat menantang karena mesti pelan sekali ya, dan itu nggak bisa sekali belok, mesti 2 kali belok ya. Iya. Jadi di tikungan terakhir ya Pak ya. Tikungan terakhir buat pembalap motor katanya itu oke lah, susah ya, cuman buat Rifat dan pembalap mobil bilang ini kalau dimasukin mobil ini sungguh sangat challenging karena tikungannya sangat tajam sekali, nggak bisa sekali belok, mesti 2 kali. Jadi ya kita lihatlah serunya kayak gimana. Iya, yang pasti lebar lintasannya lebar, kemudian run off areanya juga lebar, antara ujung run off dengan gravelnya juga jauh sekali sampai tembok ya. So it will be safe lah ya, pasti 100% gitu ya untuk para pembalap. Saya rasa kalau dari segi, saya nggak pasti dengan roda 2 ya. Tapi kemarin saya nyoba mobil, saya iseng-iseng berhenti di satu tikungan, saya masuk gravel setengah mobil ya. Jadi 2 roda di gravel, 2 roda masih di aspal. Ya nggak gampang juga keluar dari gravel ya. Jadi kebayang kalau mobilnya jalan lurus di gravel, menurut saya akan berhenti di tengah-tengah. Ya harusnya safe lah ya, nggak mungkin lolos gitu ya. Karena Pak, ini juga gravel ini baru juga pelajaran ilmu buat saya ya. Jadi kayak pasir, orang tuh kalau pasir basah tuh mengendap padat ya. Betul. Tapi mereka keringkan supaya pasirnya jadi loose. Yes. Ya. Nah gravel ini loose juga grip. Ya, gravel ini juga selalu diaduk-aduk supaya dia nggak padat, nggak kompak. Jadi kalau kita jalan kaki nginjek ya kakinya kebenem. Iya, ngelesek lah istilahnya gitu ya. Justru itu yang bikin mobilnya berhenti ya. Jadi kebayang juga kalau motor masuk ya nggak bisa keluar kali ya, susah sekali. It's one of the safety aspect in the circuit gitu. Ya makanya di luar tracknya kita masih punya run off areanya cukup besar. Jadi kalau motor keluar ya keluarnya di situ sebelum masuk ke gravel, karena kalau udah masuk gravel saya rasa udah nggak mungkin lolos lah ya, gitu ya, susah sekali. Kalau dorong sendiri sih saya rasa nggak mungkin ya. Makanya kita mesti sangat apresiasi ya marshal yang bertugas, karena mereka yang mesti dorong motornya gitu. Cuman saat balap kan nggak boleh dibantu. Ya kan? Nah itu dia masalahnya. Dia mending di run off-nya dibandingin lurus ke gravel, karena ya mungkin boleh juga kita nyoba nih masukin ke gravel motor, bisa nggak kita ngeluarin dari gravel? Iya, kayaknya susah sekali ya Pak ya. Iya. Oke, nah mungkin Bapak tahu ini siapa yang mengkonstruksikan lingkungan sirkuit ini, khususnya yang bertanggung jawab terhadap trackline-nya? Ya desain awalnya ini banyak pihak yang turut kerjasama ya. Saya sendiri hanya mendengar cerita-cerita, ini kerjasama antara ITDC, dalamnya ada PP, ada MRK One Consulting, ada RMI. Jadi ini katanya urung rembuk macam-macam pihak menentukan desain sirkuit, diajukan ke FIM dari sisi simulasi keamanan ya. Kan ada softwarenya nih, dimasukin lebarnya, panjangnya, ketemu top speednya berapa, disimulasikan kalau crash garis-garisnya kemana. Jadi satu tikungannya ada banyak garis nih, kalau crash di sini motornya bakal ke sini, crash di sini motornya bakal ke sini. Jadi garis crashnya banyak. Hampir semua garis crash yang saya lihat berhentinya di tengah-tengah gravel. Jadi kalau orang jatuh di sini, motornya terpelanting, orangnya terpelanting, itu berhentinya di tengah-tengah gravel semua. Jadi menurut Dorna kemarin dan FIM bilang ini salah satu track yang teraman di dunia. Teraman di dunia. Oke, it's really interesting, benar-benar menarik, dan ini salah satu yang membuat kita sangat bangga gitu ya sebagai orang Indonesia kalau kita mampu untuk mengkonstruksi sirkuit yang safe, the most safe circuit in the world gitu. Oke, mungkin ada komentar lain lagi Pak dari Dorna mengenai sirkuit ini? Kalau Dorna di hari pertama ya, Dorna ngasih tahu kita untuk Dorna dan FIM lah.
untuk race director untuk memberhentikan sesi testing. Oke. Karena menurut mereka lintasannya berdebu. Jadi kita keluarkan bendera merah. Balik lagi bendera merah ini is nothing ya. Ini kan cara komunikasi kita secara visual dengan pembalap. Kita nggak bisa kirim WA nih. Iya betul, bukan harafiah gitu ya. Jadi kita kasih bendera merah, ngasih tahu semua pembalap yang sedang berada di dalam lintasan untuk segera memelankan kendaraannya dan kembali ke pedoknya masing-masing. Oke. Habis itu kita bersihin lah treknya. Kita bersihin, kita sikat, kita sedot. Baru sore harinya kita analisa kenapa. Jadi menurut mereka lintasan ini dipakai terakhir kalinya bulan Desember WSBK. Ya, bulan November itu Pak. Bulan Desember, November. Ya. Jadi Desember, Januari sampai hari ini nggak pernah ada kendaraan yang melintas dengan kecepatan sufficient ya. Dengan cepat ya. Kecepatan tinggi gitu. Tapi di depan sendiri paling 150 meter kita ada pembangunan jalan. Ya, betul. Bikin tribun, debunya kalau kita lewat itu sangat. Kemudian ini cuma beda 5 meter nih. Oh iya. Pembangunan tribun, penggalian, pembangunan sarana prasarana, nanti ada booth UMKM. Ya. Ini debunya juga banyak. Betul. Cuma 5 meter kelintasan. Jadi menurut mereka selama Desember Januari ini numpuk di sini, masuk ke pori-pori antara batu gitu nih. Ya. Di tengah-tengah agregat batu-batuannya ini masuk debu-debunya selama 2 bulan. Nah akhirnya mereka minta disedot lintasannya, disikat, disedot sampai debunya keluar. Lalu itulah yang dilakukan oleh tim dari MGPA juga gitu ya. Tapi yang lebih bagus lagi sebenarnya lintasan ini dipakai. Karena kalau kita ngomong kendaraan nih F1 nih ya. F1 ini kan bisa nikungnya kencang karena mobilnya nempel dengan permukaan nih. Betul. Kenapa bisa nempel? Karena antara bawahnya mobil dengan permukaan dia aerodinamisnya nyedot. Yes, betul banget. Kalau kita lihat di bagian belakang kendaraan F1-nya kan ada flapnya itu ya. Flapnya, kemudian di bawah mobilnya kan juga ada rongganya. Ya. Jadi aliran udaranya ini nyedot. Mobil juga gitu. Jadi kalau kita jalan di belakang mobil pasti debunya naik. Ya. Jadi mestinya ini dipakai sebagai vacuum cleaner nih, mobil-mobil lewat supaya debunya kesedot terus. Oke. Kesedot angin kebuang, kesedot angin kebuang. Jadi nggak ngumpul di dalam sini. Ini kan namanya Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan katanya street circuit ini memang service roadnya itu bisa diakses publik seperti itu. Nah tapi hingga hari ini kayaknya masih belum nih Pak. Apakah memang ini akan menunggu event MotoGP selesai dulu baru open for public atau ada kebijakan baru lagi nih? Nah, memang benar ini street circuit ya. Kalau kita lihat nih pembatas di semua lintasan ini bisa ini beton satu section aja nih. Bisa dicabut-cabut. Cuman masangnya kan juga nggak segampang itu 5 menit ya, kita butuh alat berat. Jadi kita lihatlah apakah dari hari ini sudah kita mau jadikan street circuit atau nunggu development di kelilingnya udah penuh dan membutuhkan jalan antara hunian A ke hunian B baru kita jadikan jalan potong ya. Cuman selama kebutuhan utamanya belum ada, masih bisa lewat jalan di depan ya, ini kita rasa kita tutup aja jadi sirkuit dulu. Oke, jadi it's an alternative plan sebenarnya ya untuk di open for public karena saat ini ya belum butuh-butuh banget lah istilahnya. Nantinya kan kita ada investor hotel di sana, lantas mungkin kita ada kawasan wisata di sini ya. Salah satu jalannya itu kan motong ya. Ini udah kita di ujung-ujung udah ada jalan masuknya. Kalau tengahnya di tengah kan ada bundaran segala, udah siap ya, tinggal ujung kiri ujung kanan kita buka ya jadi traffic flow. Iya, oke. Jadi ini ya sudah diklarifikasi juga nih. Ini street circuit kok nggak dibuka-buka gitu ya. Ternyata memang belum gitu karena ada keperluan mendesak. Betul, belum mendesak keperluannya gitu. Oke, ini kita juga bisa lihat di sini ya Pak ya, ada begitu banyak peti-peti kontainer nih, air cargo gitu ya. Nah mungkin Pak Dirut bisa cerita sedikit nih Pak, berapa lama nih yang dibutuhkan untuk membereskan segenap peralatan di pedok sampai sudah rapi begini gitu untuk diangkut di pesawat? Wah kalau ini buat saya benar-benar satu pengalaman ya, lihat mereka bisa jadi siap seperti ini. Jadi kemarin sesi latihan sampai jam 5 setahu saya. Saya nggak ngeliatin apa yang terjadi nih ya.
Jam 5 saya lihat bendera dikibarkan, stop, tutup trek. Saya masuk ke lintasan sama marshal, kasih tanda terima kasih segala ya. Ngobrol-ngobrol masuk ruangan, jam 8 saya keluar. Jam 8 udah jadi kayak gini. Jadi saya bilang 3 jam udah dikotakin, nggak ada baut yang tertinggal, nggak ada ceceran yang tertinggal, udah dilabelin malah nih. Tulisannya Qatar nomor 7, Qatar Yamaha nomor sekian. Kapan kerjanya ya mereka ya? Baju pembalap udah masuk semua. Jadi menurut saya ya mereka memang bukan baru ya. Mereka memang udah bidangnya ini. Jadi mungkin motor yang dipakai di dalam lintasan ini adalah sisa satu-satunya barang yang belum masuk. Yang lainnya udah masuk semua. Jadi pembalap turun, motor repacking lagi, masuk selesai. Jam 8 bersih. Pagi malam, kemarin malam jam 9 udah ada yang mulai pulang ke Jakarta. Tadi pagi udah ada yang mulai rombongan berikutnya pulang. Ini tinggal nunggu diambil sama freight forwarder, kirim, selesai. Wah, secepat itu ya, kurang dari 12 jam bahkan ya Pak? Waduh, nggak sampai hitungan 12 jam Mas. Inilah luar biasanya tim logistiknya tim mereka logistiknya ya. Mereka. Ini yang nggak banyak orang tahu nih gitu, karena orang biasa fokus utamanya balapan gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu nih teman-teman perbincangan saya langsung dengan Pak Direktur Utama MGPA, langsung dari daerah Pitland di sirkuit Mandalika. Setelah ini kita akan pindah tempat, jangan kemana-mana, tetap di TVR. Balik lagi dengan saya, Jason Akselino, masih bersama dengan Pak Direktur Utama MGPA, Mandalika Grand Prix Association. Saat ini kami berdua sedang berada di depan safety car ya, official safety car dari The Mandalika GP. Benar ya Pak ya? Benar. Oke, ini jenisnya BMW, diberikan oleh BMW, dan kita akan nyobain keliling lintasan di sirkuit Mandalika. Yuk, ikutin yuk. Mari Pak. Berarti ini kita sedang melalui kompleks pedoknya berarti ya? Benar, kompleks pedoknya. Di sebelah kiri, pemirsa, kita bisa melihat VIP Village ya, untuk tribun VIP Village di The Mandalika GP. Wah, ini kita bisa langsung masuk ke dalam track lane. Dan di tikungan pertama kita akan berhenti sebentar. Boleh kita turun nih Pak sebentar di sini? Boleh? Ya, oke. Oke, jadi ini adalah daerah turn 1 ya, tikungan pertama. Di sini para rider yang berkecepatan tinggi dari trek lurus memulai tikungan pertamanya. Mungkin boleh kita geser ke sini sedikit, Pak? Boleh. Kita memasuki area track lane nih, teman-teman, pemirsa TVRI. Nah, ini saya ingin bertanya nih, Pak. Kalau mungkin di visualnya terlihat ini ada perbedaan warna nih. Di bagian sini kok kayak ditambal gitu. Ini apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Jadi dulu ini waktu SBK bagian tertentu aspalnya kurang bagus ya. Jadi kita lapisi permukaannya dengan lapisan khusus untuk membuat permukaannya lebih keras lagi dan lebih lengket ya. Jadi ini adalah salah satu racing line ya, garis rodanya ya. Betul. Jadi ini salah satu bagian yang sangat lengket untuk dilewati kendaraan roda 2 ya. Sama braking zone-nya kan juga kenceng ya, ini lagi top speed. Tiba-tiba nikungnya sudah 90 ya, jadi braking powernya, lantas keluarnya juga full power lagi, jadi traksi gesekannya sangat kuat. Bulan November lalu, persoalan drainase menjadi bahan evaluasi besar bagi sirkuit Mandalika. Saat hujan lebat turun, beberapa titik genangan di track lane teridentifikasi. Beruntung, saat itu masalah tersebut tidak terlalu mengganggu pagelaran World Superbike. Kini,
pasca tes pramusim MotoGP atau MotoGP Official Test 2022, tentu ada beberapa poin evaluasi yang penting untuk ditindaklanjuti. Kami menerima masukan resmi dari FIM dan Dorna. Ada beberapa poin yang terkait dengan sirkuit adalah dua. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kebersihan, kemudian yang kedua adalah memperbaiki trek atau aspal. Ya, dari kami penjelasan untuk kebersihan salah satu faktor yang memang harus diselesaikan adalah memang dalam saat ini kami sedang pembangunan besar-besaran, membangun VIP Village, membangun grandstand, dan juga dari Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan jalan bypass terusan dari bypass Bil Mandalika yang namanya Kutak Road, dan ini berkontribusi terhadap debu yang masuk, dan pada waktu ada hujan hari Kamis malam menjadi beberapa debu yang harus kita selesaikan. Itu adalah penjelasan dari mengenai debu. Yang kedua adalah tentang trek atau kualitas dari aspal, gravel, dan agregat. Dan di sini kami mendapat masukan bahwa memang harus dilakukan perbaikan atau penyempurnaan ya berdasarkan tes yang terjadi kemarin. Dan kami selaku pemilik sirkuit dan juga bekerjasama dengan PT PP Persero yang merupakan kontraktor utama dari aspal, dan juga dari PT RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia sebagai konsultan kami dan juga konsultan dari Dorna sudah sepakat untuk berkomitmen untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan dalam hal penyempurnaan sirkuit dengan tepat waktu, karena waktu kita hanya sebulan lebih sedikit, dan sesuai dengan safety standard dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh FIM. Pasca evaluasi kondisi trackland di sirkuit ini, ditemukan adanya agregat aspal yang terlepas di bagian-bagian tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hal ini dapat membahayakan pembalap yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sebagai respons lanjutan, PT PP berkomitmen melakukan pengaspalan ulang dari tikungan ke-16 hingga tikungan ke-5. Kita bisa bicara sedikit nih soal evaluasi ya Pak ya dari tes pramusim kemarin. Sempat ada keluhan bahwa lintasannya berlumpur di hari pertama. Nah, bagaimana nih komitmen dari MGPA yang salah satunya sebagai organisator di sini untuk mencegah hal serupa terulang kembali? Oke. Seperti tadi saya udah jelasin, kalimat berlumpur ini sungguh sangat salah. Yang tadi saya bilang adalah debunya dari lintasan keluar semua karena tersedot kendaraan, kemudian kena mungkin ada sedikit rintikan hujan, itu yang membuat dibilang berlumpur. Cuman bukan dalam arti lumpur sebagai kubangan, itu mendiskreditkan sirkuit ini dan nama baik sirkuit ini beserta seluruh orang yang sudah bekerja, karena Dorna dan FIM tidak pernah menyebutkan lumpur, menyebutkannya adalah debunya terlalu banyak. Jadi kemarin kita juga udah presscom dengan Dorna yang dihadirin oleh Carlos langsung dan FIM oleh Mike. Tidak ada komplain terhadap lintasan ini kecuali beberapa rekomendasi. Jadi rekomendasi ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak ya, untuk mendukung pagelaran MotoGP, dan ada beberapa yang harus kami lakukan. Yang harus kami lakukan adalah membersihkan lintasan ini dari debu-debu, kerikil-kerikil supaya tidak mengganggu pembalap yang di belakangnya dan tidak mengganggu kelicinan dari permukaan lintasan. Itu yang harusnya ya. Yang kecil-kecil lah, penambahan kamera, penambahan pengecatan kerbnya supaya merah putihnya lebih kelihatan. Kemudian ada beberapa putih yang udah karena sering dilintasi kendaraan bermotor, udah mulai aus, mereka minta dicat ulang. Cat ulangnya pun cat khusus ya, karena kalau cat biasa kan licin ya. Jadi itu semua akan kita kerjakan dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini, dan pastinya akan selesai ya harus selesai sebelum pagelaran MotoGP 2022 di bulan Maret. Nah, kemarin nih Pak, di saat kami di ruang media center yang dikelola oleh Dorna,
sempat ada pembalap juga yang menunjukkan bekas luka memar karena ada kerikil yang mental begitu dari motor di depannya gitu. Nah, apakah nanti saat race kejadian seperti itu bisa terulang lagi? Is it normal atau ada hal yang bisa kita improve lagi di situ? Perihal soal kerikil tadi kayak saya bilang kotorannya bagun, terus ini kan masih boleh dibilang ini virgin track yang masih baru sekali ya. Kerikil-kerikil yang ikatannya nggak kuat, ada yang 1-2 lepas itu which is lumrah di semua jalanan juga gitu ya. Itu pertama. Terus kalau kerikilnya lepas mengenai ya pasti kan lepas lompatnya ke belakang ya, dilindas mobil ke belakang ya. Dan mental ke belakang gitu. Ke belakang ini menurut saya wajar ya. Coba lihat aja mobil yang sering pergi keluar kota, mobil ya. Pasti ada bagian depan kap mesinnya, bagian depan mobil kita pasti bintik-bintik bekas kena batu. Ya, itu kan batu juga tuh. Atau kadang malah kaca pecah, ya kan? Ya, kemudian kebetulan MotoGP ini speednya kenceng, jadi pas karetnya sangat lembut, pas ngindes batunya keangkat, mental ke belakang gitu. Jadi ya mungkin kebetulan kena sesuatu yang objeknya cukup besar, kecepatannya cukup tinggi, jadi kita dijaket kulitnya ya, makanya bajunya kulit ya, nggak baju biasa karena kulit ini kan meredam benturan-benturan. As a precaution measure gitu ya. Oke. Nah, ini kita sudah tiba di tikungan ke-10. Mungkin kita bisa turun sebentar lagi boleh, Pak ya. Boleh. Kita turun dikit nih. Nah, mungkin kita bisa berbincang lebih lanjut gitu dengan Pak Dirut. Nah, Pak, ini sebenarnya motif apa ini, Pak, kalau dilihat dari udara nih? Jadi ini namanya motif Sasambo ya. Ini lebih seru, lebih bagus dilihat kalau dari atas nih atau pakai drone nih. Jadi 3 suku besar di Nusa Tenggara Barat ya. Di Nusa Tenggara Barat. Ada Sasak, Samawa, dan Bojo gitu. Dari film sendiri memperbolehkan setelah garis hijau ini untuk dimotif sesuai dengan keinginan organizer. Oke, jadi dibebaskan. Dibebaskan, ada kalau nggak salah, saya pernah lihat di luar ada yang nama sponsor, ada yang nama macam-macam lah ya. Kalau di sini kita ingin meningkatkan etnik budayanya, jadi kita gambar tenunnya. Kalau dari sini nggak kelihatan ya, cuma kalau dari atas tuh emang kelihatan motif. Aerial view. Ya, aerial view-nya motifnya kelihatan ya, dan itu kita pakai di semua logo-logo kita ya. Oke, jadi identitas brandingnya juga gitu ya. Uniknya di sini. Oke, nah Pak, ini mungkin kita berputar sedikit nih Pak. Ini di belakang kita ini sign luar biasa gede gitu ya. Tulisannya Pertamina sebagai sponsor utama dari sirkuit ini. Nah, kita bisa lihat itu di atas sepertinya sedang ada proyek konstruksi. Itu ngapain itu Pak? Akan ada apa tuh yang dibangun di situ? Jadi kita jalan-jalan, nah ini bulan lalu masih belum ada, kita jalan-jalan, akhirnya kita lihat, wah ini salah satu spot yang bagus juga ya, ini nama bukitnya Bukit 360 nih. Oke. Terus kita decide kita akan bikin 2 atau 3 bangunan, tergantung nanti waktunya masih cukup atau enggak ya. Jadi kita akan bikin 3 bangunan, kita mau namain apa ya, ini cuman very luxury. Dari atas tuh bisa lihat dari ujung tikungan, datang nikung sini, sampai sana, ke kanannya lagi kelihatan. Jadi almost 360 ya. Jadi nontonnya tuh dari kiri kita lihat motornya datang, muter depan kita ke kanan sampai pergi lagi. It's very nice. Jadi mesti nyoba naik ke atas. It's very nice and unique. Nanti pastinya ini tim TVRI juga akan naik ke atas, teman-teman. Kita akan shot dari atas juga gitu ya. Benar-benar. Oke. Nah Pak, ini kembali ke chat lagi nih Pak, soal yang chat yang motif daerah ini. Saya dengar-dengar katanya ada beberapa tikungan juga yang akan ditambahkan nih chat motif seperti ini. Nah, ini baru diskusi sama tim juga, ada yang mereka bilang, oh ini luasnya terlalu luas nih, boleh dikecilin dikit. Sehingga dengan tikungannya dikecilin dikit, garisnya dikecilin dikit, kita masih punya space ya. Oke. Yang kita bisa lakukan
penamaan atau desain tertentu yang mana sedang kita pikirkan gitu. Salah satu rekomendasi dari mereka ya sebenarnya nggak rekomendasi, yang mereka bilang ini bagus nih dicat ulang lagi nih. Jadi nanti kalau kita liput MotoGP ada helikopter, gambar ke bawahnya juga Helicamnya tajam. Iya, ini kan merahnya sama putihnya tipis ya. Ya, masih nggak terlalu tebal. Nggak, udah karena nggak dipakai, ini bekas lintasan mobil, motor yang out segala ya. Cat ulang sehingga view-nya bagus. Menurut saya sih emang bagus nih kalau kita lihat dari Helicam ya, Helicam juga. Boleh kita bergeser sedikit ke curve-nya ya Pak ya? Boleh. Oke, yuk kita jalan ke curve-nya nih dari sirkuit Mandalika di tikungan ke-10 teman-teman. Ini tikungan yang sangat ikonik ya. Kayaknya ini the central angle gitu dari sirkuit ini. Ya, menurut kita karena desainnya ya. Iya. Cuman setiap pembalap punya tikungan preferensi sendiri. Jadi nggak bisa dibilang ini paling favorit. Kemarin ada yang ngerasa paling kenceng di tikungan ini. This is my tikungan. Ya. Jadi setiap orang beda-beda nih. Oke. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman, ini garis curve-nya ya. Ya, ini garis curve-nya. Merah dan putih gitu. Ya. Ini yang tadi Bapak bilang ya, direkomendasikan untuk dicat ulang. Ya, ini cuman nggak terlalu parah, masih ada yang lebih parah ya, bekas gesekannya segala ya. Jadi mereka minta dirapiin buat nanti kan kalau MotoGP ada kamera dari helikopter ya. Biar ngambil gambarnya juga. It's brand new track. Catnya masih rapi, jangan kelihatan bekas dipakai. Jadi ini akan kita cat ulang. Garis pembatasnya juga udah mulai pudar. Ya. Supaya memastikan gitu. Ya, catnya sendiri tadi saya bilang catnya khusus ya. Jadi bukan cat biasa. Cat ini cukup memiliki traksi buat dilindas kendaraan bermotor ya. Jadi nggak licin ya. Iya. Nah, kita lagi nunggu kedatangan cat ini. Tidak licin dan juga tahan cuaca panas maupun hujan gitu ya. Karena ada beberapa jenis cat yang kalau kepanasan bisa luntur dan segala macam, dan kalau ini enggak ya. Cuman udah dicat bagus-bagus. Umurnya jam-jaman dilindas sama ban motor langsung hitam lagi nih. Nah, kan? Iya, tapi ya itulah dunia motorsport ya kan. Itulah traksi ban bisa bikin catnya sampai terkelupas karena hitam. Saking ekstrim kondisinya ya, tenaga torsi, tenaganya yang membuat putaran ban itu mengikis permukaan lintasan. Oke. Nah, kalau ini nih Pak, ini ada lubang-lubang. Ini apa nih? Ya, ini pertama lubang air supaya jadi kalau kita lihat dari tengah lintasannya tuh nggak nol. Minus berapa derajat ya, supaya airnya turun ke kiri sama ke kanan. Yang di sisi sini turunnya kebuang ke sini, yang di sisi sana di sisi luarnya, jadi treknya nggak tergenang. Minus berapa derajat gitu ya, ada minus 2 derajat supaya airnya nggak ngumpul. Dan itulah yang menjadi poin evaluasi juga ya saat World Super kemarin, ada beberapa genangan, dan sekarang sudah beres gitu ya. Sudah tidak ada kendala genangan. Oke, mungkin begitu kira-kira teman-teman. Setelah ini saya akan mewawancara Pak Dirut langsung di race control room ya Pak ya. Ya, silakan. Yuk, ikutin yuk. Udah pernah nyoba lintasannya dengan kecepatan lumayan? Belum. Oh, mesti nyoba dong. Boleh? Sekarang ya. Oke. Kita langsung coba. Wih. Muter 1 kali lagi berarti ya Pak ya. Baik, saat ini saya masih bersama dengan Bapak Priyandi Satria, dan saat ini kita berada di race control room di bangunan race control di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nah, mungkin Pak Andi kita berbincang santai lagi nih seperti itu. Kegunaan bangunan, bagian dari bangunan ini apa sebenarnya? Oke, jadi nama ruangan ini race control room. Disinilah semua para petinggi penyelenggara balapnya akan duduk ya. Jadi di sini ada COC,
race director, chief medical officer, steward, dan beberapa perangkat kerja lainnya. Mereka adalah orang-orang yang bisa menentukan startnya balap dan berhentinya balap. Jadi kelima orang ini ditambah asistennya mereka itu bisa lihat dari monitor ya. Kebetulan ini monitor sedang mati karena kita sedang maintenance peralatan. Jadi di setiap tikungan kita ada paling tidak ada satu atau dua lah ya. Dengan jumlah tikungan kita punya 50 kamera lebih. Kita bisa lihat zoom sampai berapa ratus kali. Jadi mereka nonton jalannya lomba dari sini, misalnya ada kecelakaan, mereka akan zoom in, mereka bisa melalui radio ke masing-masing pos untuk menyuruh melakukan pengibaran bendera merah, baik secara digital flag ataupun secara manual flag ya. Jadi kalau ada yang jatuh, mereka rasa oh ini jatuh, cuman posisinya tidak pada posisi di jalur utama lintasan karena jatuhnya di sisi yang tidak dilewati pembalap. Ya mereka akan membiarkan mungkin menyuruh dengan bendera warna kuning. Aja, gitu. Cuman misalnya jatuhnya fatal, mereka bisa menentukan oh ini harus dievakuasi. Pencet tombol radio flag, tombol merah, bendera merahnya keluar, kemudian di sini ada chief medical officer bisa menyuruh melalui radio komunikasi ke medical office-nya untuk mempersiapkan helikopternya, disiapkan untuk evakuasi, kemudian ambulans yang ada di setiap pos langsung menjemput korban. Berikutnya itu bisa diatur apakah cukup dengan tenda medical atau harus dibawa ke rumah sakit terdekat ya. Jadi di ruangan ini yang menentukan perjalanannya lomba dan melihat fairness-nya lomba. Juga ada 3 orang steward yang melihat oh ini pembalap yang ini sudah melewati garis luar lintasan harus kena penalti, nanti dia yang kasih tahu. Jadi semuanya itu dikontrol di sini. Ada radio komunikasi, ada alat visual yang bisa menzoom sampai detail, dan semuanya bisa berkomunikasi dengan masing-masing marshal di setiap pos. Jadi ruangan ini sangat penting ya. Jadi ruangan ini juga kita pakai listrik, double genset, karena semuanya kita harus lihat semua kejadian dalam lintasan. Oke, jadi ruangan ini begitu dipersiapkan sebagai intinya balapan sebenarnya ruangan ini gitu ya, dan pastinya juga ada backup plan dari sisi listrik, komunikasi dan segala macam gitu. Ya juga dari sisi CCTV ya, kita selalu yang tidak kritikal ada satu, cuman yang tikungan-tikungan yang kritikal gitu kita pasang 2 atau lebih CCTV in case satu mati kita masih ada angle lainnya. Dan semua CCTV bisa rotating ya, dan bisa zoom detail, kita jadi bisa lihat tumpahan oli, kita bisa lihat kejadian-kejadian lainnya di dalam lintasan. Oke, jadi begitu detail semua bisa dilihat dari sini gitu. Ya ini khusus buat balapnya ya, cuman kita sendiri juga punya satu ruangan lagi lebih kecil, CCTV mungkin jauh lebih banyak untuk melihat semua di luar lintasan. Kalau ini kan khusus lintasan nih. Jadi kita punya CCTV lagi yang ngadep ke pedok, ngadep ke garasi, ngadep ke berbagai area tuh untuk sisi keamanan jalannya balap. Mungkin ada orang yang nerobos ke rokok dekat bensin gitu. Jadi kita punya ini khusus balap, satu lagi untuk di luar balap untuk operasional. Oh begitu. Jadi sebenarnya setiap tindakan itu pasti ketahuan sebenarnya begitu. Ya di area balap ini kalau kita ngomong di dalam pagar sirkuit Mandalika pada saat berjalannya balap bahaya ya, ada gerinda, ada gergaji listrik, ada bensin di mana-mana. Jadi mungkin orang kalau jalan biasa nggak merasa bahaya buang rokok atau lakukan apapun lah ya. Cuman di sini kan semuanya bahan bakar yang mudah terbakar ya. Betul, sangat beresiko tinggi. Ada oli pun juga bisa terbakar ya. Jadi kita monitor supaya semua penonton, pengunjung dan pembalap beserta tim krunya dalam kondisi aman. Oke, jadi kita bisa lihat di sini kalau dalam namanya balapan itu bukan hanya track plan-nya yang diperhatikan ya, di whole aspek gitu untuk menjamin keberlangsungan balapan dengan baik. Nah, saya kemarin ada baca-baca juga latar belakang Bapak. Selain terjun langsung dalam event balap, Bapak beberapa kali menangani
marketing nih, seperti itu. Nah, saya pengen nanya, dalam kepemimpinan Bapak kali ini, what is the macro plan of the marketing gitu? Saya sendiri tidak mendalami bidang marketing secara keseluruhan karena saya baru mulai 3 minggu ini ya, jadi saya lebih konsentrasi ke dunia motorsportnya. Oke. Tapi dari segi marketing, bagaimana memasarkan sirkuit ini ya, bukan hanya MotoGP, nanti di dalamnya ada balap nasional, kejuaraan nasional, ada balap-balap lainnya, ada balap internasional, roda 2, roda motor, banyak sekali yang kita harus kerjakan di sirkuit ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Jadi kita nggak bisa ngomong sales and marketing itu hanya buat tracknya sendiri, tapi sales and marketing ini mungkin buat tracknya tidak signifikan, cuman dampaknya buat warga di sekitar dan buat Indonesia ini juga ada ya. Jadi sales and marketing yang dilakukan di MGPA ini naik dari MGPA naik ke ITDC selaku pemilik, naik lagi ke Injourney selaku holding BUMN di bidang pariwisata, dan ke pemerintah Indonesia ya. Jadi sales marketing bukan hanya jual track tapi menjual Indonesia. Menjual Indonesia. Jadi nggak bisa kita ngomong skop kecil ya, kita mesti ngomong apa sih value and benefit keberadaan track ini buat Indonesia. Dan what is the added value-nya nih Pak dari kawasan ini gitu yang bisa dijual? Jadi selain balapnya, sektor lainnya apa nih yang bisa turut dilejitkan melalui event dunia ini? Kalau saya dalam 3 minggu ini keliling ke beberapa tempat ya, kalau dibilang bagus, nggak kalah bagus dengan tempat lainnya ya. Jadi ini Bali sudah berkembang, ini baru mulai, bukan berarti ini nomor 2, ini sama bagusnya dengan Bali. Kebetulan karena ini baru, Bali sudah lebih dulu, infrastrukturnya belum, restorannya belum. Betul. Jadi kita nggak bisa ngomong cuman bangun restoran tok, nggak ada hotel, atau bangun hotel yang bagus nggak ada restorannya. Ini kan mesti cluster ya. Kalau kita ngomong misalnya kita ke Bali Seminyak kan bukan soal satu hotel bagus. Betul. Ada hotelnya sedikit, ada kafenya, ada barnya, ada tempat mainnya, ada tempat gaulnya. Cluster ini kan yang menciptakan kita ngerasa, oh di Seminyak nyaman nih, oh di sini nyaman nih. Nah itu yang kita harapkan di Mandalika dan daerah sekitarnya mulai berkembang, restoran, mempercantik diri, memperbaiki diri, kafe juga, tempat-tempat hiburan lainnya juga, tempat souvenir juga, sehingga habis makan ngopi, habis ngopi lihat souvenir, habis souvenir ya jalan-jalan sana sini, sehingga menciptakan ekosistem turisme yang baru. Integrated experience. Harus, nggak bisa cuma satu. Betul. Nah, karena kalau tadi Bapak sudah berbicara juga ya, pembangunan infrastrukturnya memang belum matang karena memang pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu. Nah, bagaimana dengan sisi sumber daya manusianya, Pak? Juga sama dengan sisi sumber daya manusia ya. Jadi kita mesti mengajarkan, kita mesti ngasih contoh kepada masyarakat di Mandalika dan sekitarnya, dan tambah lama tambah besar ya, Mataram segala sampai NTB. Apa sih gunanya adanya turisme buat bagian pulau ini? Mereka belum terbiasa sehingga merasa oh turisme ya cuman orang datang atau pulang selesai ya. Cuman contohnya dengan MotoGP, kita kedatangan kemarin baru 500 orang sesi testingnya. Kalau di MotoGP-nya katanya bisa sampai 2.500 tim. Itu hanya dari kru saja? Dari krunya ya, belum dengan tamu yang mereka bawa, teman yang datang, saudara, istri, orang tua ya. Katanya itu kan katanya ada rule of the thumb-nya ya, saya belum mempelajari ya. Yang namanya multiplier effect dari kedatangan orang. Katanya kalau kedatangan orang sesama Indonesia ke sini itu value-nya satu orang sekian ratus ribu. Kalau asing katanya sekitar $150 per orang. Perhitungan matematisnya gitu ya. Ini mesti kita juga diskusi sama yang lebih ngerti. Cuman kalau kita ambil $100 per orang dikali 3.000 orang aja kan itu kali 3, mereka di sini 3 hari, kali rata-rata 5 hari itu kan uang berputar di sini gitu. Iya betul. Satu uang berputar. Kenapa MotoGP? Dengan MotoGP ini fakta yang paling banyak ditonton di dunia tuh Formula 1 MotoGP.
Berapa banyak dunia ini yang melihat keberadaan Mandalika di dunia? Betul. Ini dengan lihat nontonnya, gitu. nanti kita bikin video atau cerita atau mereka sendiri selfie di pantai. Kita lihat ada Marquez foto di selfie di mana, ada Quartararo minum apa gitu. Itu kan akhirnya ini bagus. Plus cerita dari mereka pas pulang bilang, masyarakatnya seru nih, baik nih, cuek nih, nggak gangguin, nggak ini. Itu kan bisa jadi mereka top dunia ini kan jadi agen marketingnya Indonesia. Betul. Kalau kita disuruh bayar, mereka mau bayar berapa? Betul. Ini semuanya cerita, Mandalika pantainya bagus, udaranya. Ya mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat mereka juga menceritakan masyarakatnya baik, seru, makan di sini helpful. Ya. Itu jadi marketing sendiri buat negara Indonesia. Oke, jadi indirect marketing sebenarnya kita membayar mereka secara langsung, tapi we also get the effect. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak di bagian sini di segmen ini. Bapak sebelumnya juga berkecimpung dengan erat di bidang media. Nah, saya ingin tanya, di ajang MotoGP ini, apakah MGPA membangun kolaborasi dengan para media untuk semakin mendukung hype dari pagelaran ini? Khusus untuk media, pada sesi testing ini, jadi media ini ada dua ya, ada NPO National Press Office yang dikelola langsung oleh Dorna. Itu saya lihat 90% isinya asing, oke lah ya. Ini kali pertama, jadi saya masih belajar ngikutin. Media Indonesianya mungkin cuma ada 20 kali 2 orang, 40 orang, sisanya ratusan asing ya. Banyak media lain yang pingin ikut, pingin meliput, pingin membesarkan, cuman nggak bisa masuk NPO. Akhirnya saya bilang ya udahlah, kita bikin sendiri kerjasama sama Menkominfo, bikin namanya Media Center Indonesia di luar. Itu jumlahnya hampir 100 orang lebih ya. Media-media yang tidak terakreditasi. Mereka kita ajak kerjasama, liput ini itu, sampai kita sendiri juga bilang, menurut saya membesarkan Mandalika ini tidak harus melulu dengan MotoGP. MotoGP ini adalah salah satu objek di atas panggung yang kita bisa ceritakan. Ya, betul. Cuman di luar panggungnya sendiri kan banyak ya. Jadi saya bilang, kita bikin game aja deh. Saya kasih kalian hadiah 30 tiket nonton di depan di Premier Grandstand. Ya, Grandstand. Kalian tulis segala sesuatu mengenai Mandalika, karena menurut saya Marquez makan pun membesarkan Mandalika. Nggak harus Marquez duduk di atas motor di dalam lintasan, enggak. Marquez jogging, ceritakan betapa Marquez seru jogging, senang di pemandangan di samping laut. Apa? Marquez makan malam dengan teman-temannya, ketawa-tawa di restoran apa? Di restoran mana? Cukup hidangannya apa? Ya, cukup kasih saya tagline Indonesia MotoGP 2022. Di Mandalika. Dengan tulisan Mandalika, keyword Mandalika keluar, keyword Indonesia keluar, MotoGP-nya ada. Orang kan jadi salah sambung nih. Lihat MotoGP, nggak sengaja baca Mandalika. Dari sudut pandang digital marketing itu sangat possible. Sangat possible. Jadi kan saya dengan kayak gitu, wartawan lebih banyak nulis segala sesuatu mengenai Mandalika, NTB, komprehensif. Yang untung ya masyarakat sekitar. Saya cuma nitip kalimat keyword-keyword tertentu yang kalau salah sambung nemunya Mandalika, nyari MotoGP nemunya Mandalika, nyari balap nemunya Mandalika, nyari roda 2 nemunya Mandalika. Yang untung kan Mandalika deh. Bagaimana dengan komitmen penerapan protokol kesehatan di sini? Yang testing kemarin kita bubble ya, ini juga bubble kali pertamanya kita belajar bagaimana menerapkan bubble di event motorsport sesi testing. Kalau dibilang gampang, nggak juga. Kita kerja jungkir balik ya, dari jemputnya, satu bubble besar ini kita pisahkan jadi bubble kecil. Setiap bubble kecil kita punya satgas nemenin. Nah ini yang kita belajar, nanti akan kita terapkan lebih baik lagi di event MotoGP. Cuman kami sih sebenarnya dari panitia berharap mudah-mudahan pandemi ini berkurang ya. Pada saat 1 bulan lagi MotoGP, sehingga tidak diharuskan menerapkan sistem bubble. Kan pandemi ini bisa cepat beres. Bismillah. Gitu. Multiplier efeknya juga makin besar. Benar, gitu, ya. Benar. Oke, mungkin nih Pak sebagai penutup, bisa mungkin Bapak sampaikan nih pesan buat pemirsa kami di Televisi Republik Indonesia, khususnya yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Silakan. Ya,
Mohon dukungannya untuk turut serta menghadiri ajang balap MotoGP yang diadakan setelah 25 tahun ini demi membesarkan Mandalika, NTB, juga nama baik Indonesia dan Merah Putih. Jadi kami menunggu kedatangan para penggemar motorsport roda 2, roda 4 ataupun motorsport lainnya dan pencinta MotoGP untuk hadir di sirkuit Mandalika. Terima kasih Pak atas kesempatan wawancaranya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.